jenis investasi yang baru tersebut. Yang ketiga, itu baru return-nya. Jadi 3 hal itu selalu yang dilihat dari kacamata untuk dana pensiun. Kalau return dia lihat loh, kalau ini nawarin 9%, ya, misalnya di corporate bonds, ya. Di instrumen lain gimana returnnya? Kalau di sana lebih baik. Terus faktor yang 2 lagi, ya likuiditas sama risiko itu sama, mereka akan ambil yang di sana. Gitu. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin beda dengan individual investor. Nanti bisa didiskusikan lah, tapi saya memberikan insight. Ya, kira-kira kalau dari sisi institusional investor, terutama dana pensiun, itu mereka lihat 3 hal itu. Ya, karena mereka punya dana jangka panjang. Saya mungkin berikan contoh sedikit. Kalau teman-teman pernah ingat tahun 2008 itu baru sebenarnya 3 tahun yang lalu itu ada goyang sedikit di indeks harga saham gabungan. Ya. Nah, waktu dia goyang ini, kalau individual investor, ya itu kayaknya langsung pada keluar. Tapi beda dia dengan dana pensiun. Dana pensiun sumber dananya itu dana jangka panjang. Kenapa? Kalau Anda ikut di dana pensiun hari ini bayar iuran, ya misalnya umur 25 atau umur 30, kan uangnya baru dipakai waktu pensiun. 10 tahun. Ya, 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, 25 tahun lagi. Nah, sehingga pada saat tahun 2008 itu terjadi crash, mereka bukan keluar, mereka malah beli. Karena harganya rendah dan dia nggak jual yang dia pegang. Itu dia kelebihannya. Ya, jadi tolong nanti waktu diskusi dilihat juga ininya. Kalau misalnya dananya dana jangka pendek, sport jantung juga ya. Waduh, ini kalau saya tahan-tahan jeblok juga gitu kan. Ya. Nah, itu kira-kira gambarannya untuk investasi di pasar modal dari sisi dana pensiun. Jadi mungkin saya cuma dikasih waktunya 10 menit atau berapa menit? 10 menit ya. Ya udah, jadi nggak bisa cerita panjang lebar. Tadinya di pikiran saya tanya sama Gavin, Gavin, how long I will get the time to make presentation? He said 15 minutes katanya. How come? 1 hour katanya. Begitu, oke, saya tenang kan. Wah, nanti saya cerita macam-macam. Begitu sampai di sini 15 menit Pak. Wah ya, aduh, mana mau cerita. Nggak apa-apa deh, lain kali. Tapi yang jelas ya, idenya sangat bagus. Ya, kami sangat mendukung. Nanti kalau mau bikin acara seperti apa, dikontak misalnya ke Jakarta, ada teman dari Jakarta yang kebetulan kemari, ya, ekspertisnya bisa di-sharing ke teman-teman sehingga bisa lebih hidup. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih, ya, selamat belajar, mudah-mudahan semuanya sukses kembali ke tempatnya masing-masing, ya. Terima kasih banyak, ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi pertama mengenai overview pasar modal Indonesia yang akan disajikan oleh Mas Ihdan Muktianto sebagai gambaran singkat bahwa beliau misalkan pendidikan diplomanya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian melanjut di masternya di Amerika mengambil Master Science in Finance di University of Illinois Urbana-Champaign. Oke, dan terakhir, dan sekarang ini beliau adalah kandidat MBA di Victoria University, masuk ke tahun kedua. Dan background karir beliau bekerja di Bapepom mulai tahun 1995 dan terakhir menjabat sebagai Kasubag Pengembangan Kebijakan Perusahaan Efek. Jadi beliau sangat kompeten sekali untuk bicara mengenai pasar modal. Tanpa memotong lagi, saya panggil Pak Ihdan untuk menyampaikan presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin dengan waktu yang cukup, berapa lama Pak Denny? 20 menit ya.
Soalnya dengan waktu yang cukup singkat ini, saya hanya akan menyampaikan sedikit overview aja, pengantar untuk nanti kita melakukan diskusi yang lebih mendalam dan detail mengenai apa dan bagaimana investasi di pasar modal itu. Jadi yang pertama mungkin saya sampaikan highlight agendanya. Yang pertama mengenai latar belakang investasi. Kenapa sih orang melakukan investasi gitu ya? Kemudian masuk ke pasar modalnya. Bagaimana sih struktur pasar modal dan apa yang bisa kita lakukan di sana? Produk-produk apa saja yang bisa kita dapatkan kalau kita investasi di pasar modal, terutama yang ada di pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan diskusi lebih detail mengenai bagaimana kalau kita mau investasi di saham. Nah, jadi di sesi pertama ini saya mencoba memberikan sedikit gambaran mengenai tata cara atau gambaran mengenai investasi saham. Nanti di sesi yang berikutnya akan lebih detail mengenai reksadana. Dan sedikit mengenai perlindungan investornya, karena sebagai market yang sangat regulated, kita memiliki banyak sekali mekanisme dan aturan yang membantu memastikan bahwa investor yang menempatkan uangnya di pasar modal itu memang diharapkan ya akan terlindungi dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Mengenai investasi sendiri, ini cuma common knowledge saja. Intinya orang investasi tentunya ingin mengharapkan agar kekayaan atau dana atau uang yang dia sekarang miliki itu tidak mengalami penurunan nilai. Intinya itulah intinya. Jadi pada dasarnya ketika terjadi inflasi atau kenaikan harga-harga barang misalnya, itu kita masih bisa memiliki kemampuan ekonomis untuk menghadapi kondisi seperti itu. Tapi sebisa mungkin juga kita mengharapkan tambahan kemampuan ekonomis, jadi bukan hanya maintain kemampuan itu, tapi menambahkan atau memberikan nilai tambah, memberikan hasil yang lebih dari dana yang kita tanamkan itu. Ada beberapa hal yang secara teoritis mungkin harus kita persiapkan ya sebelum kita melakukan investasi, karena investasi ini agak sedikit berbeda mungkin ya dengan istilahnya menabung atau menyimpan uang gitu ya. Jadi ada faktor risiko yang perlu kita pertimbangkan di sini, sehingga paling enggak kalau kita mau investasi ya kita sudah bisa mengamankan kebutuhan sehari-hari kita, kebutuhan operasional kita. Termasuk juga kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya emergensi atau mendadak, itu ya paling enggak adalah dana untuk kebutuhan itu. Nah, kalau kita sudah punya ekses likuiditas, barulah kita mulai itu, kita lakukan investasi. Tapi seberapa besar eksesnya, seberapa besar kebutuhan sehari-hari kita, tentunya kita yang tahu. Jadi tidak selalu bahwa kebutuhan dana untuk investasi itu sekian besar, sekian juta, sekian puluh juta, enggak, tergantung kita. Karena kitalah yang akan melakukan transaksi atau investasi. Ada kemungkinan juga kita ya belajar melakukan investasi. Kalau di pasar modal ini nanti di sesi berikutnya ada yang namanya reksadana. Kita bisa memulai dengan dana yang minimal, mungkin 500.000, 1 juta gitu. Tapi untuk investasi di saham mungkin ya agak lebih tinggi sedikit lah kebutuhan deposit awalnya. Nanti kita coba singgung itu. Nah, ini background mengapa orang melakukan investasi. Dan banyak sekali sarana alternatif investasi yang bisa kita pilih. Ada di pasar modal, kita bisa investasi di yang berbasis komoditi, investasi berbasis komoditi. Ada bisa juga menempatkan di bank komersil. Tapi semua alternatif investasi ini tentunya ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi bukan berarti kalau kita udah wah investasi pasar modal itu menjanjikan lah, pasti untungnya besar, tinggi gitu ya. Itu tidak selamanya seperti itu. Semuanya tergantung kondisi ekonomi, tergantung kondisi kemampuan kita juga untuk memahami investasi kita itu. Sehingga masing-masing itu memiliki keuntungan dan kelebihan. Dan untuk hari ini kita akan mencoba memberikan gambaran mengenai bagaimana itu investasi di pasar modal. Sehingga kita kalau nanti pada saatnya ada keinginan gitu ya untuk berinvestasi, kita punya sedikit background lah bagaimana investasi itu kita bisa lakukan.
ini struktur umum pasar modal kita. Jadi pada dasarnya seluruh lembaga yang ada di pasar modal itu semuanya di bawah regulasi yang cukup ketat. Jadi highly regulated system. Artinya apa? Risiko atau apa? Kejadian-kejadian yang mungkin akan menyebabkan kerugian atau yang menghalangi investor itu melakukan investasi itu nantinya akan secara detail itu diatur oleh peraturan ini. Jadi intinya semua yang ada di dalam sistem ini untuk memastikan bahwa investor itu terlindungi. Jadi perlindungan investor menjadi basis utama dari seluruh sistem yang ada ini. Dan tentunya memastikan juga bahwa pasar modal itu nanti akan berjalan secara teratur. Sehingga teratur itu semuanya dalam tatanan yang jelas, dalam framework yang jelas, ketentuan yang jelas, wajar, semuanya dalam tatanan yang bisa dipertanggungjawabkan dan efisien. Jadi teratur, wajar, dan efisien itu juga salah satu tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh para pelaku pasar ini. Jadi regulatornya itu Bapepam, terus kemudian penyelenggara pasarnya itu yang terutama bursa, ini sebagai front office yang menyediakan atau memfasilitasi sistem untuk menemukan penjual dan pembeli kalau terjadi transaksi saham. Kemudian ini back office-nya. Kemudian tapi kalau dari sisi investor, kalau dari kita ya, itu mungkin kita akan lebih, kalau Bapak Ibu sekalian melihat dari sisi investor, kita akan lebih banyak perlu tahu mengenai perusahaan efek ini. Perusahaan efek ini. Jadi perusahaan efek itu sebenarnya ada 3 fungsi atau 3 kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama sebagai broker. Sebagai broker itu dia memfasilitasi kalau Bapak dan Ibu sekalian mau membeli saham atau mau investasi di pasar modal. Jadi pihak pertama yang harus Bapak Ibu hubungin itu adalah broker. Jadi tidak bisa langsung datang ke Bursa Efek Indonesia misalnya di Sudirman terus mau beli saham gitu, nggak bisa. Jadi pertama kita hubungi broker, kita buka rekening, kemudian setelah kita memenuhi persyaratan kelengkapan semuanya, baru kita nanti akan melakukan transaksi melalui broker. Nah kemudian sebagai underwriter itu sama, identitasnya bisa sama bisa terpisah ya. Sebagai underwriter dia itu memfasilitasi penerbitan efek. Jadi dia menjamin ke emiten ya, menjamin bahwa efek yang diterbitkan atau surat berharga yang diterbitkan oleh si emiten itu nanti akan diserap oleh pasar. Nah, itu fungsinya underwriter. Jadi dia lebih banyak nantinya bergerak atau berperan di pasar perdana. Nanti kita lihat apa pasar perdana. Misalnya kalau broker lebih banyak di pasar sekunder. Kemudian investment manager, ini perusahaan efek juga. Bagian dari tugas dia itu adalah memberikan jasa memanage investasi. Nah, salah satu produk yang paling populer yang ditawarkan oleh manajer investasi ini adalah reksadana tadi. Jadi reksadana itu juga salah satu produk yang ditawarkan oleh pasar modal yang secara regulasi itu juga cukup ketat. Jadi ya kita berharap semua ketentuan atau regulasi yang ada itu bisa memastikan bahwa investor itu memang benar-benar mendapatkan perlindungan yang memadai. Sedangkan apa yang bisa kita dapatkan atau apa